Izinkanlah saya untuk membacakan CV singkat dari beliau. Baik, beliau ini memiliki nama lengkap yaitu Happy Chandrayana M. Ikom. Beliau ini kelahiran Tasikmalaya pada tanggal 14 April 1981. Beliau juga mengenyam pendidikan formal dan non-formal, teman-teman. Nah, pendidikan formal beliau ini dimulai tahun 1989 hingga 1994, yaitu di SDN Pamijahan Tasikmalaya. Lalu dilanjutkan tahun 1994 hingga 1997 di MTSN Sukamanah Tasikmalaya. Lalu melanjutkan di Islamic Teacher Training College Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Selanjutnya 2002 hingga 2006 beliau melanjutkan pendidikan S1 Tarbiyah Pendidikan Agama Islam Institut Studi Islam Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Lalu tahun 2007 hingga 2009 beliau melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Komunikasi Universitas Darussalam Gontor. Luar biasa sekali ya. Lalu beliau pun memiliki pengalaman kerja yang begitu menginspirasi bagi kita, teman-teman. Dan perlu diketahui bahwa beliau ini adalah seorang trainer dan motivator nasional, serta seorang Direktur Jenderal Production Management tahun 2008 hingga 2019. Oke, tidak perlu panjang lebar. Ini mungkin sesi yang ditunggu ya oleh teman-teman semua. Tapi sebelum pemaparan materi berlangsung, saya mohon izin kepada Bapak Happy Chandrayana. Perlu juga saya ingatkan bahwa pemaparan materi ini akan berlangsung selama 1 jam dan sisanya akan dibuka sesi tanya jawab. Jadi kepada teman-teman, silahkan siapkan alat tulisnya, siapkan telinga teman-teman untuk mendengarkan dan menyimak materi yang akan disampaikan, dan juga siapkan pertanyaan terbaik. Baik, kita langsung saja pemaparan materinya. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Happy Chandrayana M. Ikom, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jal alladzi qad atahana iddatan ni'am al-wafirah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Nisa Dwi Anggraini, terima kasih Anda sebagai moderator luar biasa. Anda membacakan narasi hari ini persis kayak acara apa ya? Kayak setajam silet. Nah, cocok banget tuh. Yuk saingan sama Feni Rose lama-lama ya. Ternyata Undida Juanda nih ada yang how to delivery-nya cakep banget. Kemudian Lala Zulfa MC-nya juga luar biasa hari ini yang sudah komunikasi untuk opening. Sultan Al-Fatih. Oke, namanya sudah muncul sekarang. You are a leader for this event. Sukses buat kamu juga, dan ini kebanggaan bagi saya untuk gabung kembali dengan Universitas Juanda. Kemudian CD tadi yang sudah membuka acara hari ini, speech-nya juga nice, dan terima kasih buat you my people Hakiza yang sudah komunikasi dengan kita. Sebenarnya Hakiza ini udah menginformasikan ke kita itu dari dulu Kak, untuk mengadakan acara event di Gebiar Jurnalistik 2020. Acaranya Anda masih ingat, rencana mau diadakan di akhir bulan Maret. Kita nggak tahu yang namanya COVID itu hadir dan akhirnya pending, dan ternyata mungkin nama Happy Chandra masih muncul di lingkar pers ini. Akhirnya kami diundang lagi untuk hadir secara online di sini. Terima kasih ala kulihal, Ana seneng banget hari ini bisa gabung bersama Anda semuanya, dan yang pasti kita mulai acara pagi hari ini dengan bersama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Baik, audio saya masih terdengar dengan jelas? Jelas Pak, alhamdulillah. Oke. Baik. Kita mulai teman-teman. Salam hormat kami untuk semua my people here. Teman-teman hampir 100 orang lebih yang sudah standby di UKM Lingkar Studi Pers Gebiar Jurnalistik Juanda University Bogor dengan tagline yang kami bawa adalah Speak with Power. Dan perkenalkan, nama saya Happy Chandra. Saya akan mencoba memperkuat tadi yang dibacakan oleh moderator kita hari ini. Banyak yang bertanya, Pak Happy belajar ngomong awalnya di mana, gitu ya. Pak Happy belajar bicara
itu awalnya di mana? Dan pertanyaan itu sering muncul di area zona kampus, beberapa corporate perusahaan, dan semua bisa terjawab dengan kalimat semua juga bisa ngomong, teman-teman. Semua yang hadir di pagi hari ini, semua bisa bicara. Siti Muniro, Nisa Dwi, Siti Saida yang hadir depan anak di layar ya. Kemudian ada Nur Hanifah, ada Muhammad Chan, Putri Fiza, ada Dewinta, ada Rudi. Semua, yuk pasti bisa bicara. Tapi bisa nggak kita bicara dan bicara kita mempengaruhi orang, teman-teman. Ketika seorang ibu, dia memanggil anaknya, kalimatnya sama tapi cara ngomongnya yang berbeda. Antum perhatikan deh, ketika seorang anak dia mengatakan, Pak Chandra, aku senang banget kalau ibuku sudah bicara seperti ini. Kalimatnya itu simple, dia hanya ngomong kayak gini, antum lihat deh ke Ana. Teman-teman lihat ke Ana, bahasa tubuh ibu itu dia bicara. Nah, sini sayang. Dia bicara dengan smile face and smile voice. Dia berbicara dengan senyuman, dia bicara dengan hati. Itu anak langsung mengatakan, Pak Chandra, aku bangga kali kalau ibuku sudah memanggil dengan kata itu. Nah, sini sayang. Bahasa tubuhnya berbicara, tatapan matanya berbicara, hatinya juga ikut bicara. Otomatis si anak sebagai lawan bicaranya dia merasakannya juga dengan hati. Tapi kalau sekiranya seorang ibu, dia ngomongnya dengan kalimat yang sama tadi, tapi caranya yang berbeda. Contoh, nah sini sayang. Anda tahu apa yang akan terjadi di antara ibu dan anak hari itu? Pasti akan beda feel-nya. Maka di sini, di zona public speaking, dibutuhkan untuk Anda semuanya. Di mana saya belajar tentang itu semua? Salah satunya adalah ketika bertugas sebagai MC di Istana Negara Republik Indonesia bersama Mas Tantowi Yahya. Saya masih ingat hari itu, Mas Tantowi Yahya mengatakan kepada kami, Mas Chandra, kalau bicara itu tak perlu keras-keras. Soft but powerful. Orang-orang jurnalistik, insan pers, you apapun profesinya nanti, kalau you bicara dan ingin ngena depan orang, bicaranya itu tak perlu dengan hard voice, tapi soft, tapi powerful. Pertama anak MC di istana loh teman-teman, Masya Allah. Itu suaranya keras banget. You kalau denger tahun 2008, udah lahir apa belum Anda ya? Itu MC-nya, anak menggunakan hard voice. Contoh, cara saya ngomong di istana dengan menggunakan redaksi seperti ini. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia baru ngomong seperti itu, tiba-tiba datang itu polisi militer, dia megang pundak kanan saya sambil mengatakan, Mas, sakit telingaku, tak perlulah kau bicara keras-keras. Sampai seperti itu, tiba-tiba datanglah Mas Tantowi Yahya mengatakan, Mas kalau bicara itu soft but powerful. Apapun profesi Anda, bicara dengan soft dan powerful, itu akan mempengaruhi orang. Akhirnya berubahlah teman-teman. Gaya MC kami hari itu berubah jadi seperti ini. You pasti pernah mendengar di Istana Bogor ataupun di TV, kemudian Istana Merdeka saat 17 Agustus, kemudian ada muncul suara seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tepat hari ini, edisi 17 Agustus 1945, pada saat kemerdekaan telah hadir, saatnya Indonesia mengibarkan benderanya. Itu soft tapi powerful. Tidak mungkin saya di istana ngomongnya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tepat hari ini tanggal 17 Agustus ya. Jadi 17 Agustus kan sekarang kan semuanya ini ya hari kemerdekaan ya. Jadi coba Anda pasti memilih gaya yang pertama dibandingkan yang kedua. Termasuk insan pers. Bisa gak kita bicaranya itu orang tuh, ya Allah gue suka banget kalau dia udah bicara. Ya Allah saya nyaman banget mas kalau ente udah bicara tuh saya nyaman banget. Kalau udah seperti itu berarti kita sudah goal. Bicara dari hati kita dengan powerful. Kemudian ada tadi beberapa orang teman-teman yang hadir hari ini bertanya, Mas Kang Happy Chandra itu TV voice over itu apa? Oke, kami berkiprah di TV Voice Over. Selain di Istana Negara, di TV Voice Over. Di mana Voice Over? Belajar banyak public speaking, belajar banyak cara ngomong, itu dengan teman-teman TV Voice Over. Sebagai apa sih? Nah, Voice Over itu adalah pengisi suara. Pengisi suara di beberapa TV. Pasti ada semua pernah melihat di TV One, kemudian muncul jingle seperti ini. Jangan Anda lewatkan, sesaat lagi, kabar petang di TV One memang beda.
Pernah dengar gak teman-teman soal seperti itu? Simple loh Kak, hanya ngomong TV One memang beda. Tidak mungkin saya ngomongnya kayak gini Kak, TV One memang beda. Nggak mungkin Kak, suaranya gak enak banget kan? Di situ saya diajarkan betul-betul loh Pak Sultan. Bagaimana kita ngomong dengan stressing, dengan powerful, tapi ngena. Gitu kan. Habis itu di-guide lagi dengan teman-teman di bioskop Trans TV, dan you juga pasti pernah mendengar di bioskop Trans TV ada suara, jangan Anda lewatkan, bioskop Trans TV is back. Belajar banyak di situ. Kemudian setiap pagi di Hazanah Trans 7, Anda pun pasti pernah mendengarkan ada audio yang selalu muncul sebelum Anda berangkat ke kampus mungkin, yang suaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Gitu kan ya. Itu saya belajar banyak bersama teman-teman di voice over expert. Maka kenapa saya katakan ini depan Anda semuanya? Karena public speaking itu luas teman-teman. Saya harus sharekan depan Anda bahwa 1 jam bersama Gebiar Jurnalistik 2020 UKM Lingkar Studi Pers ini, saatnya hari ini kita memberikan ruang dalam diri kita bahwasanya skill bicara yang powerful itu dirindukan lawan bicara kita. Anda berbicara di depan audiens, Anda berbicara di depan konsumen, Anda berbicara di depan customer, apalagi insan pers. Ketika berbicara dengan lawan bicara pers Anda, maka you harus bicara dengan powerful. Bagaimana bicara yang powerful itu? Adalah bicaranya naik kelas teman-teman, nggak gitu-gitu aja, nggak sekedar bicara. Bicaranya itu berpengaruh, dan ini dibutuhkan untuk semua profesi. Saya kasih highlight ya. Ini dibutuhkan untuk semua profesi. Kalau Anda sekarang berteriak depan anak, Pak Happy Chandra, kayaknya ini bukan materi saya deh Pak Happy. Saya kan nggak ada cita-cita untuk jadi MC seperti Anda. Saya nggak ada cita-cita untuk jadi moderator seperti Nisa. Saya nggak ada cita-cita untuk menjadi seorang MC atau jadi leader seperti Sultan Mas Sidi tadi. You nggak bisa bilang seperti itu teman-teman. Public speaking dibutuhkan for all, semua profesi. Ibu rumah tangga aja butuh loh public speaking teman-teman. Orang yang mau nikah aja, calon pengantin, diajarin loh public speakingnya teman-teman. Anda pasti bingung kan? Itu yang mau nikah mau ngapain coba public speaking diajarin. Ternyata ketika seorang calon suami dia bicara depan penghulu, oh itu ngomongnya harus powerful teman-teman. Itu jadi sejarah loh buat istrinya. Ya kan? Semua profesi need public speaking. Apalagi lingkar pers ini pasti butuh bicara yang benar-benar powerful. Karena teman-teman yang di sini hadir ini, yuk teman-teman, mau bicara depan umum, mau bicara secara personal, gaya bicara kita in one hour dalam 1 jam ini harus berpengaruh. Memang public speaking tak cukup di webinar teman-teman. Next, suatu saat kalau ini pandemi sudah selesai, mudah-mudahan kita bisa merapat langsung live off air di tempat. Kita tatar bagaimana menjadi seorang public speaker yang berpengaruh dan mengesankan untuk orang-orang sekitar kita. Karena jurnalis yang dirindukan itu tak cukup bermain cantik dalam tulisan sang pers. Saya ulangi teman-teman. Jurnalis yang dirindukan oleh customer Anda, jurnalis yang dirindukan oleh konsumen Anda, tak cukup Anda hanya bermain cantik dalam tulisan. Tapi bagaimana sang pers, jurnalis, dia menulis sebuah karya dan tulisannya itu benar-benar memberikan pengaruh teman-teman. Tulisannya ikut berbicara. Anda mempublish sebuah proyek. Bagaimana itu hasil karya Anda? Walaupun lisan Anda nggak berbicara, tapi hasil karya Anda itu berbicara. Kenapa? Karena kita menulis proyek itu dengan hati, dengan bahasa tubuh, dengan cinta. Ana yakin itu akan berbicara. Hari ini saya hadir depan Unida, Juanda Bogor ini. Semua harus berbicara teman-teman, sekalipun ini online. Rambut saya harus bicara, pakaian saya harus bicara, semua properti saya harus bicara. Laisa faqat lisan, tidak hanya lisan yang berbicara. Termasuk Anda ketika mau tampil di depan orang, you ingat kata-kata saya. Kata Pak Happy, ketika saya mau tampil, jiwa raga saya harus ikut bicara. Bukan hanya lisan. Akhirnya, audiens Anda pun jiwa raganya akan siap mendengarkan Anda untuk bicara. Kenapa orang banyak yang nervous, gugup, dan ketika ngomong terjadi gempa 8,9 skala Richter ketika ngomong? Karena ketika ngomong, dia hanya lisan yang bicara, people. Bahasa tubuhnya tak ikut bicara. Maka you ketika tampil depan, bismillah ya Allah. Kau maha kalam,
Kau ini penuh dengan firman-Mu. Kau punya sang nabi dan kaya dengan sabda-sabdanya. Aku juga harus tampil dan harus mempengaruhi orang saat bicara. Maka people yang hari ini hadir, yuk, segmen pertama hari ini, apapun profesi Anda, insan pers, bisakah Anda berbicara dan menghipno lawan bicara Anda? Karena tanpa kita sadari teman-teman, kalau kita masih mengelak, Pak Happy, jujur Pak Happy ya, sampai 15 menit Anda bicara, kayaknya benar deh, ini bukan materi saya Pak Happy. Kita mah orang pers Pak, kita mah suka nulis, kita mah langsung sebagai wartawan, kita komunikasi interview dengan orang, oh no. You buang redaksi itu. Ingat teman, public speaking dibutuhkan apapun profesi karir Anda nanti dan termasuk detik ini. Yuk kan presentasikan nanti di depan orang. Yuk presentasikan depan dosen. Bisa nggak Anda presentasi di depan dosen Anda presentasi ketika sidang skripsi, Anda tampil di depan umum, tapi di 5 menit pertama Anda tampil, Anda benar-benar mengesankan dan powerful. Orang gagal ketika bicara karena di 5 menit pertama dia sudah gagal teman-teman. Maka ketika Anda bertanya, Pak Happy, saya ingin menjadi pembicara hebat Pak Happy dan bisa mempengaruhi orang dan tidak gugup. Caranya adalah salah satunya seorang Ari Nur Salam ketika you tampil di depan. You pegang itu mikrofon, you smiling di depan orang-orang dan Anda harus tampil mengesankan di 5 menit pertama. Kalau 5 menit pertama kau tampil itu gagal kawan. Jangan harap itu orang-orang itu akan betah di depan Anda. Saya yakin kalau kau tampil di 5 menit pertama itu kau gagal, yang akan terjadi itu orang-orang banyak angkat tangan, dia akan pergi ke kamar mandi dan gak balik lagi ke dalam ruangan. Karena dia tidak betah mendengarkan Anda bicara. Itu contohnya. Lama-lama aku kayak orang Medan di sini kah? Gitu kak. Jadi, yuk, Cassandra yang di depan saya, Nawa itu sekarang. Pak Happy, saya kalau tampil harus powerful. Mas Sidi juga sama, apalagi you are leader. Oh, Mas Sidi tampil suatu saat nanti. Saya ingin lihat nih Mas Sidi, you tampil, you di video dan bahasa tubuh Anda bicara di situ. Oke, maka nanti Ana minta nih Tenisa dan Balala. Nanti Ana minta yang di depan Ana atau nanti Nisa juga memilih, you tampil, you pegang itu mikrofon dan you bicara. Hari ini ada simulasinya, ya. Siap ya? Wah, kalau udah kayak gini pasti banyak yang deg-degan. Ya Allah, jangan sampai anak yang dipilih, ya Allah, jangan sampai saya dipilih, ya Allah. Padahal ini kita online ya teman-teman ya. Ini nggak ada panggung, nggak ada orang. Saya juga di studio ini kan ngomong sendiri gitu ya. Ini teman-teman di depan saya pada ngetawain gitu, Pak Happy ngapain gitu ya. Oke, people. Berarti tanpa kita sadari, kita sudah berbicara sejak lama. Bahkan sejak lahir. Sekarang Anda tanpa sadar, ya Allah, alhamdulillah ya, akhirnya saya sekarang udah kuliah, ada yang mau bentar lagi wisuda, ada yang lagi sidang, ada lagi sibuk dengan skripsinya dan sebagainya. Gaya bicara Anda saat SD itu pasti berbeda. Gaya bicara Anda saat TK itu pasti berbeda. Gaya bicara Anda saat di SMA pasti berbeda. Dan sekarang insan pers, insan Juanda Bogor, you juga harus berbeda dong gaya bicaranya daripada tahun-tahun sebelumnya. Yuk, ini dalam nuansa Muharram. Kita harus hijrah teman-teman. Menghijrahkan apa? Menghijrahkan strategi bicara kita yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Ya kan? Saya tahu Anda semuanya juga pasti banyak kesibukan. Tapi kita minta dengan di tengah kesibukan, di tengah pandemi ini, yang namanya hijrah dalam segi bicara harus ada. Kenapa saya katakan ini my people? Karena tanpa kita sadari bahwa public speaking di 15 menit pertama yang saya paparkan hari ini, Anda sudah masuk dalam segmen public speaking part 1. Yuk bawa catatan kan teman-teman. Saya minta ya, ini operator sudah meng-capture Anda semuanya hari ini. Saya minta show your picture teman-teman. Angkat tangan kanannya dengan pena dan angkat tangan kiri dengan catatannya. Ya, siap ya. 1, 2, mulai. Oke, operator silakan standby. Silakan diambil gambarnya. Siap ya. Oke, sudah membawa semuanya. Mas Sultan bawa. Oke, Sri Mulyani bawa. Sandi Subagja bawa. Thank you. Oke, panitia juga silakan bisa diambil gambarnya nih. Bukti
Ada yang bawa, ada yang nggak bawa gitu kan ya. Kalau yang nggak bawa pasti bingung nih, nyari ke dapur pula dia kan. Oke, ada lagi. Aci Mahendra, janganlah kau ketawa-ketawa kawan. Kau bawa peda dengan bawa kah? Kalau udah kayak gini pasti ada fokus semua. Siti Muniro sudah membawa. Kemudian saya coba next coba. Muhammad Raka, oke, terima kasih. Bella sudah bawa. Rudi mana Rud? Dibawa. Oke, good, thank you. Petrus Boga. Oke, Fahira, Zaira bawa. Saya baru masuk, saya minta maaf. Oke. Kemudian Isnul Baiti bawa. Oke, good. Kemudian siapa lagi sebentar ya. Oke, operator silakan diambil gambarnya Muhammad Raka udah. Oke. Kemudian Agung Purwadana. Bagas Dwi Cahyo sudah membawa. Oke, alhamdulillah. Soleh-solehah semua ya anak-anak kampus di sini ya. Oke, good. Terima kasih. Silakan turunkan kembali dan sekarang kita fokus kembali ke materi people. Oke. Terima kasih. Semua yang hari ini hadir, baik dari Juanda Bogor ataupun dari beberapa kampus yang lain, mungkin yang standby juga, tadi juga banyak yang sudah komunikasi dengan kita. Maka, you are my people here, public speaking part 1. Yang harus Anda keep hari ini adalah yang pertama, kalau teman-teman mau bicara di depan umum, yang pertama adalah Anda harus bicara nice opening. Silakan ditulis teman-teman. Nice opening itu artinya adalah you kalau bicara enak banget openingnya itu. Jangan sampai di opening pertama Anda sudah gagal. Maka saya selalu katakan tadi, jadilah pembicara mengesankan di 5 menit pertama, karena bicara yang hebat dan mengesankan itu adalah ketika dia bicara a nice opening. Openingnya itu enak banget teman-teman. Jangan sampai seluruh insan Juanda mereka sudah menebak gaya bicara Anda. Ini orang-orang UKM Lingkar Pes nih. Kalau mau tampil lihat deh. Pasti pertamanya itu salam dulu, kemudian habis itu susunan katanya ini. Habis itu pasti sama badu pasti puji syukur. Puji syukur, marilah kita panjatkan. Teman-teman semua mengatakan, habis puji syukur pasti sholawat. Sholawat dan salam. Semua udah ketebak loh gaya bicara Anda, sampai baju Anda, sepatu Anda, parfum Anda udah ketebak oleh orang-orang. Berarti 5 menit pertama Anda sudah gagal, people. Bisakah Anda di 5 menit pertama Anda benar-benar memberikan surprising, wow, amazing speaker. Gua suka banget itu 5 menit pertama dia ngomongnya itu powerful banget. Anda yakin mereka akan betah di depan Anda, people. Termasuk ketika Anda wawancara orang, itu juga penting bagi Anda nice opening. Yang berikutnya adalah salamnya antusias. Seperti teman-teman yang tadi sudah perform depan kami, salamnya antusias. Ya kan? Nanti kita akan coba bagaimana memberikan salam yang benar-benar dia antusias dan powerful. Caranya gimana sih? Beda loh Kak. Yuk tampil. Kita kan kampus bertauhid ya teman-temannya yang Juanda nih ya. Logonya ya. Oke. Ketika ada tampil, terus namanya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tak enak dipandang dan tak elok dilihat. Tapi kalau ada tampil, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara itu per kata, bukan per kalimat. Saya ulangi ya. Bicara itu per kata, bukan per kalimat. Yubi katakan, saya bangga hari ini dari Lingkar Pers Jurnalistik di acara Gebiar Jurnalistik bisa bertemu dengan Anda semuanya. Karena gitu. Enggak kayak gini. Alhamdulillah saya senang banget ya hari ini jadi begini ya. Jadi kami kan dari Juanda ya. Jadi kan Lingkar Pers ini kan gini ya. Orang tidak akan mengikuti irama Anda bicara. Bicaralah per kata, bukan per kalimat. Keep di memori Anda. Kemudian berikutnya adalah, nanti bisa dites nih, jangan sampai lupa teman-teman. Mainkan emosi audiens. Saya ulangi ya. Mainkan emosi audiens. Ketika Anda tampil di depan orang, bisakah Anda tampil dan bisa memainkan emosi audiens, memainkan emosi lawan bicara Anda? Kenapa ketika kami tampil di Makassar, itu 5.000 orang semua menitikan air mata. 5.000 anak-anak kampus di kampus Makassar, padahal 2 jam sebelumnya mereka habis tawuran, habis itu masuk ke aula, ketika kami bicara, habis itu 15 menit pertama, mereka berlinang air matanya. You tahu gara-gara apa? Gara-gara saya mengatakan, semua yang hadir hari ini, Hasanuddin people,
Pasti you merindukan yang namanya pelukan dari sang bunda. Pasti Anda tidak mau ketika pulang dari area kampus Hasanuddin Makassar ini, you pulang kemudian tiba-tiba ada bendera warna kuning depan rumah. Padahal 1 jam sebelumnya Anda masih melihat senyuman itu dari sang bunda. Tapi hari itu senyuman itu tak ada. Hanya sekujur kaku. Itu ibu yang masih tersenyum beberapa hari sebelumnya. Tapi hari itu terkujur kaku. Ketika saya ngomong kayak gitu, itu 5.000 orang semua berlinang air matanya. Dan satu orang lagi mengatakan, Pak Chandra, jangan sampai Ramadanku berlalu saja sebelum aku sujud di kaki ibuku, Pak Chandra. Kenapa bisa seperti itu? Sekarang saya bicaranya dengan hati, people. Sekeras-keras orang, kalau kita bicara dengan hati, dalam Al-Quran pun ada qaulan layyinan. Kata kita harus lembut. Qaulan karima, kata kita harus mulia. Qaulan tsaqila, kata-kata kita harus berbobot. Bukankah itu yang diajarkan dalam Al-Quran? Maka mainkan emosi audiens ketika Anda bicara. Tapi jangan sampai insan pers, setelah Pak Happy ngomong, cita-cita saya berubah, Pak Happy, saya ingin jadi motivator, nanti saya bikin nangis orang. You jangan sampai, you tampil menjadi motivator, tapi bikin nangis orang selama 4 jam. Kasianlah itu audiensnya. Kemudian keluar dari aula, mata mereka udah keluar dan mata mereka udah gak berbentuk mata manusia lagi gara-gara ente bikin nangis mereka selama 4 jam. Enggak loh. Hari ini, you dimainkan emosinya. Hari ini Anda tersenyum, tertawa di depan kamera, dalam sekejap Anda pun berlinang air mata gara-gara saya mengatakan bendera warna kuning depan rumah. Kenapa bisa seperti itu? Padahal ini virtual. Karena saya bicara dengan hati. Hati itu bisa menembus ruang dan waktu. Sekalipun di webinar, tapi kalau kita bicaranya powerful dan dari hati kita bisa memainkan emosi audiens ketika kita bicara. Berikutnya adalah, ini yang paling penting, yang orang-orang di luar sana banyak yang mengabaikan materi ini. Apa itu? Ketika kita bicara smile face and smile voice. Saya ulang ya teman-teman ya. Ketika kita bicara teman-teman Juanda people harus menggunakan 2 senjata saat you bicara. Yang pertama adalah smile face dan yang kedua adalah smile voice. Akan saya ulang-ulang terus biar di-keep di memori Anda. Kalau bicara mengesankan di 5 menit pertama dan mempengaruhi orang itu adalah dengan style, smile face, and smile voice. Apa itu teman-teman? Saya bicara hari ini dengan smile face. Kan nama saya Happy teman-teman. Saya harus happy dong hari ini ketemu dengan Juanda people kan. Smile face. Otomatis orang yang melihatnya, ya Allah, saya harus seger hari ini seperti pembicara hari ini. Yes. Karena ada smile face. Kalau you bicara dengan smile face, akan muncul yang namanya smile voice. Walaupun Anda tanpa melihat kamera, tanpa melihat layar, hanya mendengarkan audionya saja, you akan mengatakan, itu Pak Happy Chandra ngomongnya pasti sambil tersenyum. That smile voice. Penyiar radio kita nggak ngelihat makhluknya loh teman-teman. Pernah nggak Anda melihat langsung ke studio? Kita nggak. Ayo lagi di mobil dengerin radio. Kita kan nggak ngelihat orang yang lagi siaran radio itu. Kita hanya mendengar audionya saja. Itu dia siaran pasti. Ayo akan mengatakan ini orang pasti ngomongnya sambil tersenyum. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa kembali bersama saya Chandra edisi pagi hari ini menyapa Anda dalam satu segmen. Dan inilah album pertama yang akan muncul dari albumnya Noah dengan Separuh Jempolku. Contohnya gitu ya. Itu kan ngomongnya sambil tersenyum teman-teman. Jangan sampai you tampil tanpa ada smiling, tanpa ada senyuman. Oke, dan berikutnya adalah hindari awal yang negatif saat Anda bicara. Hindari awal negatif. You tampil, you pegang kertas. Ketika tampil, udah siap-siap, you lihat ke kamera, you lihat ke audiens, tiba-tiba itu kertas jatuh. Baru 1 menit pertama, itu kertas jatuh atau mikrofonnya pabelit gitu kena kaki ya kabelnya. Akhirnya jatuh di atas panggung. Oh, itu kiamat kubro teman-teman. Orang udah siap-siap mendengarkan Anda, tiba-tiba itu jatuh. Atau Anda pakai high heels gitu ya. Kebalik pula. Wah, udah itu. 1 menit pertama Anda sudah gagal. Hindari awal negatif. Dan ini adalah the last. Yang terakhir, entertain your audience. Bisakah kita bicara dan menghibur orang bicaranya?
Sekalipun ada lagi presentasi, gaya bicaramu itu menghibur teman-teman. Sekalipun forumnya forum resmi, forum formal. Entertain your audience. Maka saya pengen coba nih hari ini. Saya akan tunjuk nih sebelum moderator yang akan nunjuk. Yang di depan saya hari ini. Oke. Saya minta you pegang mikrofon headset Anda atau mikrofon apapun eksternal Anda. Kemudian you bicara. Kemudian Anda bicaranya powerful, lihat ke kamera. Dan yang paling penting adalah yang saya akan lihat cara you bicara dengan menggunakan smiling face and smiling voice dari audio yang saya pegang hari ini. Dan setelah itu kita evaluasi sama-sama. Oke, biasanya simulasi itu di akhir teman-teman. Ini akan saya coba simulasinya di tengah-tengah kayak gini ya. Oke, jangan di off kan ya, dan jangan out dari zona Zoom hari ini. Jangan sampai nih kabur hari ini ya. Anda lagi baca doa hari ini? Yuk baca dulu ayat kursi teman-teman. Emang gua apa hari ini baca ayat kursi? Muhammad Chan apa ini teh? Anda kayaknya kaget banget Muhammad Chan ya. Muhammad Chandra. Yuk kayaknya kaget banget. Waalaikumsalam Muhammad Chandra, namamu sama soalnya. Soalnya ini yang muncul di depan saya hari ini dan tim saya memilih Anda. Oke, siap ya. Muhammad Chandra bisa steril tepatnya ya, audionya bisa biar kita keep ya. Muhammad Chandra, you pegang mikrofonnya, kemudian you katakan introduction. Kita menuju ke segmen introduction. You katakan perkenalan terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muhammad Chandra. Indonesia, Pak. Kenapa? Ini pakai bahasa Indonesia. Iyalah Muhammad Chandra, kita lagi di Indonesia hari ini. Harus pakai bahasa apa kita hari ini? Siap, Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Dewanto dari SMA Negeri 1 Besuki, Jawa Timur, Pak, Situbondo. Beneran? Indonesia. Iya, aku tahu itu Indonesia kawan. Iya. Pasti bukan dari Afrika. Oke, Muhammad Chandra. Muhammad Chandra, Yudi dari Juanda apa dari luar kampus Juanda? Dari luar kampus Juanda, Pak. Kami dari SMA Negeri 1 Besuki, Pak. You tahu acara hari ini dari mana? Dari Nah, loh, Anda mau cari ke dapur? Dari promo apa ya? Dari story WhatsApp grup ya, WhatsApp kan. Oke. Muhammad Chandra, siap ya? Dari Jawa sana. Oke. Ya. You stand by, kemudian you katakan perkenalannya dengan simple. You dari kabupaten mana? Brebes. Apa tadi? Kabupaten Situbondo. Situbondo. Oke. You duduk dengan tegak, Kak. Yes. Oke. Nah, like that. Siap ya? You katakan, perkenalannya kayak gini. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Simple, efektif, efisien. Gak terlalu tabdzir. Kata-katanya gak terlalu kemana-mana. Anak ulangi ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Saya ulangi ya. Muhammad Chandra, Situbondo. Jangan sampai gagal. You duduk dengan tegak. You agak mendekat ke kamera Muhammad Chandra. Agak dekat ke kamera. Agak dekat ke kamera. Oke. Saya lama-lama kayak mau menghipnotis Anda hari ini. You mendekat. Oke. Siap ya. Siap ya Muhammad Chandra ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Saya hitung sampai 3, operator standby. 1, 2, go. Assalamualaikum, Muhammad Chandra dari Situbondo. Saya ulangi ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, standby. Assalamualaikum, saya Chandra dari Situbondo. Amazing, I like it. Teman-teman, Juanda people, tepuk tangan dong dari tempat Anda masing-masing buat Muhammad Chandra hari ini. Good, yes. Muhammad Chandra, kira-kira menurut Anda, Pak Happy Chandra, saya akan memilih satu di depan kamera Anda, yang menurut Anda Pak Happy, dia cocok nih untuk ngomong di depan kamera hari ini. Siapa? Cepet ya. Siap, Pak. Yang di depan kamera, Pak. Terserah, yang penting jangan di luar kamera. Cepet Muhammad Chandra. Siap, Pak. Sultan Al-Fatih, Pak. Ternyata Anda lagi, Saudara Al-Fatih ya.
Oke, Muhammad Chandra, terima kasih udah bergabung hari ini Situbondo. Terima kasih, silakan unmute lagi, di mute lagi audionya, dan saatnya yang dipilih oleh Muhammad Chandra adalah benar-benar leadernya hari ini. Silakan Sultan Al-Fatih, Anda sudah bicara, audio Anda sudah direcord tadi, kemudian saatnya Anda bicara sekarang dengan gaya yang baru, smile face, smile voice-nya seperti Muhammad Chandra dari Situbondo, dan you dengan powerful sekarang. Introduction session. Yuk katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Jangan terlalu tabzir kata-katanya. Siap ya? 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Sultan dari Bogor. Amazing. Sultan, apa yang sudah Anda dapatkan 15 menit lebih saya bicara hari ini? Stop. Ilmu yang bermanfaat. Stop Sultan, saya evaluasi langsung. Kenapa ketika kita bicara banyak yang gagal? Karena salah satunya adalah banyak virus ketika bicara dan itu benar-benar mengganggu orang yang mendengarnya. Sultan sudah memberikan jalan virus itu. Apa itu? Namanya adalah Gravit. Apa itu Gravit? Gravit itu kayak gini, Kak. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita akan belajar tentang apakah kalian semuanya nah itu itu namanya Gravit, Sultan. Oke, sekarang tidak ada Gravit ya Sultan ya. Siap ya. Sultan Al-Fatih, apa yang sudah Anda dapatkan hari ini? Mulai. Ilmu bermanfaat Pak, dari materi yang Bapak sampaikan kepada kami semua. Sultan. Ya. Ya. Apa itu Sultan? Materinya tentang apa yang sudah Anda dapatkan hari ini? Salah satunya. Yang pertama, nice opening. Di awal kita berbicara, sebaiknya kita memberikan pembukaan yang baik kepada audiens kita. Oke, cukup Sultan Al-Fatih. Yes, tidak ada Gravit. Good. Anda sudah mulai tertata, tatapan Anda sudah ke depan, tinggal power Anda harus diangkat ketika bicara. Sekarang closing Sultan Al-Fatih. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. 3, 2, mulai. Terima kasih, saya Sultan, sampai jumpa. Amazing, I like it. Good, tepuk tangan dong buat leadernya hari ini yang sudah bicara ya. Saya akan menuju ke bawah. Saya pilih antara Siti Muniroh, Petrus Boga, Anissa Rusdatur, Siti Saidatunisa, dan Eis Nurbaiti. Tanpa saya pilih, silakan. Yang menurut Anda, Pak Happy, saya siap bicara. Angkat tangan kanannya, cepat. Mana tak ada yang angkat tangan? Tak ada yang berani kah? Oh, Siti Muniroh. Siti Muniroh, Anda sudah mengangkat tangan, berarti Anda siap untuk bicara. Silakan Siti Muniroh, di-on-kan audionya dan saatnya Anda bicara. Kita lebih interaksi hari ini. Agak di depan, lebih udah power audionya, udah siap ya? Siap ya? Assalamualaikum, saya siapa? Dari mana? Silakan. Ya Pak. Assalamualaikum, saya siapa? Saya Siti Muniroh dari Banten. Oke, bisa diulangi Siti Muniroh? Assalamualaikum, saya Siti Muniroh dari Banten. Good, amazing. Apa yang sudah Anda dapatkan hari ini selain Sultan Al-Fatih yang bicara tadi? Yaitu cara berbicara di depan orang, salah satunya yaitu harus memainkan emosi audiens. Seperti itu, nice. You closing. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Siti Muniroh. Ulang Pak. Lupa ya kalimatnya ya. Gak denger. Oke, terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya Siti Muniroh. Sampai jumpa. Amazing, I like it. Boleh tepuk tangan teman-teman yang sudah bicara hari ini. Your applause, walaupun tanpa suara, tapi memberikan apresiasi yang luar biasa. Baik, cukup teman-teman untuk simulasinya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Nisa, moderator, apakah saya masih ada waktu hari ini? Atau MC? Atau Sultan mungkin, atau Sidi, masih ada waktu kah? On-kan dulu, ini moderator mana? Oke, baik, siap. Kita lanjut teman-teman. Siapkan kembali alat tulisnya, tapi Anda jangan menulis dulu sebelum kami komando dari sini. Semua yang hari ini hadir, berarti frame pertama yang harus kita keep hari ini adalah you simpan di memori Anda bahwa bicara itu penting, jangan yang penting bicara.
Saya ulangi ya, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Jurnalis itu penting, jurnalistik itu penting, jangan yang penting jadi jurnalis. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Jadi insan pers itu penting, jangan yang penting jadi insan pers. Nikah itu penting, jangan yang penting nikah. Webinar itu penting, jangan yang penting webinar. Tuh, bisa kemana-mana teman-teman. Termasuk dalam zona bicara. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kalau teman-teman UKM hari ini nanti menyuruh orang dan dia mengatakan, yang penting gue bicara, pasti nggak beres bicara teman-teman. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Maka my people yang hadir hari ini hadir, jangan salah paham. Public speaking bukan hanya ceramah teman-teman. Ana ulangi ya, public speaking bukan hanya ceramah, public speaking bukan hanya di mimbar, public speaking bukan hanya MC, tapi semua manusia yang dilahirkan di muka bumi ini butuh public speaking. Anda yang muslim pasti pernah mendengar dalam surah Ar-Rahman. Salah satunya yang muncul adalah Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Kalau Anda mengingat redaksi itu, pasti Anda akan mendengar dan menerjemahkannya dengan kalimat bahwa 'allamahul bayan artinya Allah mengajarkan kita harus pandai berbicara. Al-bayan dalam konteksnya artinya adalah maharah fil kalam. Harus pintar bicara. Anda insan pers harus mahir fil kalam. Bicaranya itu enak dan benar-benar powerful. Karena ini sudah termaktub dalam Al-Quran. Kita tidak bisa mengelak dari itu teman-teman. Karena jangankan kita, Anda bisa bayangkan, kok bisa ya Pak Happy Chandra ngisi public speaking untuk Asian Games 2018 di Palembang. Itu pemain sepak bola, itu kita tatar loh teman-teman public speakingnya. Sekarang Anda berpikir, apa hubungannya pemain sepak bola dengan public speaking? Apakah striker bola itu atau penjaga gawang bola itu mereka ngomong dulu, ceramah dulu di ruang ganti? Kan enggak teman-teman. Terus apa hubungannya? Ketika seorang striker bola, dia menendang bola, menggolkan bola itu ke gawang, ketika itu bola masuk ke gol gawang lawan, pasti dia akan teriak dengan meneriakkan gol. O-nya dia, mulutnya dia, bahasa tubuhnya dia itu harus benar-benar powerful. Itu vokal dia meneriakkan gol. O-nya dia dan vokalnya harus di atas frekuensi 80% vokalnya. Sekarang ada teriak, apa maksudnya Pak Happy? Karena ketika suara itu dia angkat dan powerful, satu teriakan seorang striker itu bisa meluluh lantakan mental lawan tandingnya. Jadi public speaking itu dibutuhkan bukan hanya untuk sang penceramah, bukan hanya untuk sang dosen, bukan hanya sang guru, pemain sepak bola aja butuh retorika. Bagaimana dia beretorika, bahasa tubuhnya main ketika di lapangan. Karena semua yang hari ini hadir kan insan pers, ada juga insan akademik, apalagi Anda people. Anda selalu bersahabat dengan dunia komunikasi dan profesi kemampuan adalah mempengaruhi orang. Bagaimana cara mempengaruhi orang? Salah satunya adalah dengan communication skill, public speaking. Adalah cara untuk menciptakan pengaruh itu. Maka kita tak bisa mengelak teman-teman. Hari ini perubahan sudah terjadi. Kalau Anda melihat video Anda beberapa tahun yang lalu, gaya bicara Anda pasti berbeda dengan hari ini. Jangankan video, foto deh. Pernah nggak Anda lihat foto Anda saat di SD gitu kan? Anda pasti malu-malu gimana ngelihatnya dan nggak mau melihat lama-lama kan? Atau Anda melihat foto Anda saat di TK, pasti Anda pun kayaknya nggak mau lama-lama lihat foto itu dan Anda malu sendiri melihat foto itu. Dibandingkan foto Anda hari ini. Bicara pun sama. Jangan sampai bicara Anda sama dengan anak TK. Jangan sampai bicara kita sama dengan anak SD. Tapi bisakah anak-anak yang depan saya hadir adik-adikku ini, yuk ketika bicara dan bicaranya itu benar-benar mengesankan bukan hanya memuaskan. Anda pilih, mau jadi pembicara yang mengesankan apa pembicara yang memuaskan? Pasti yuk akan memilih, Pak Happy, saya harus jadi pembicaranya itu yang mengesankan. Kalau menjadi pembicara yang memuaskan, orang-orang akan mengatakan, teman-teman Juanda, kalau you bicara, saya puas banget. Cuma dipuas-puasin aja teman. Tapi kalau mengesankan,
Hari ini kalau saya bicara mengesankan depan Anda, kita akan diingat oleh mereka, teman-teman. Dia akan mengatakan, ya Allah, aku suka banget kalau teman-teman lingkar pers ini, kalau udah bicara itu mengesankan banget. Yuk diingat di memori mereka. Yuk ingin jadi guru yang mengesankan, bicara Anda harus mengesankan di depan murid Anda. Ketika Anda mungkin ada dosen di sini, dosen yang benar-benar mengesankan, karena dosen itu mengajarnya dengan cinta. Dia diingat sampai kapanpun. Anda pun sama. Nanti suatu saat akan menjadi ayah dan bunda yang mengesankan untuk buah hatinya. Bicaranya lembut, mengesankan, bukan hanya memuaskan buah hatinya. Anda akan diingat sampai nanti di akhirat pun Anda akan diingat oleh mereka. Oke, maka hari ini perubahan sudah terjadi. Di suasana COVID sampai merasakan suasana kayak gini, qadarullah. Ini Allah yang menggerakkan ini semua, biar kita benar-benar mengingat ke dalam diri kita bahwa yuk kita harus semangat, ya benar-benar powerful dalam hal apapun, termasuk dalam zona bicara. Maka di segmen ini adalah saatnya kita untuk menghijrahkan strategi bicara kita yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. My people, yang banyak gagal di antara kita ini ketika menjadi seorang public speaker karena kita tidak tahu karakter lawan bicara kita. You pengen jadi guru, gurunya guru TK, otomatis ngomongnya berbeda, teman-teman. Kalau Anda menjadi guru TK, otomatis ngomongnya itu berbeda cara ngomongnya. You ngomong depan guru anak TK, you pasti katakan, assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Ya Allah, lucu-lucu anak-anakku ini kan. Anda benar-benar powerful di situ, dan Anda benar-benar mengelus kepalanya gitu ya, dan mengatakan, saya senang banget ketemu kamu hari ini. Kamu udah sarapan hari ini? Itu anak TK. Sekarang anak-anak juanda, apa mau digitukan? Anak-anak SMA, anak-anak SMK tuh itu bondo tuh, apa mau digitukan? Anda menjadi guru, kemudian tampil di depan mereka dan ngomongnya ke anak SMA seperti ke anak TK. Hai, kamu ganteng-ganteng hari ini gitu ya. Saya yakin tuh siswanya akan mengatakan, ya Allah, kenapa guru gua jadi lebay kayak gini gitu ya? Gitu kan. Jadi, semua yang hari ini, ungkapan Ali bin Abi Thalib itu indah banget. Khotib ala hasabi ukulihim. Kalau kita bicara, kita harus memahami karakter lawan bicara Anda. Terus Anda bertanya, terus bagaimana Pak Happy untuk memahami karakter lawan bicara kita? Kita harus tahu kecerdasan otak masing-masing itu berbeda. Karakter orang itu berbeda-beda, teman-teman. Kenapa saya katakan ini? Saya di semester 2, di semester akhir kalau nggak salah. Bagaimana kita bisa memahami karakter ketika kita berada di panggung, 1000 orang, berapapun ribuan orang di depan kita, kita bisa merasakan, oh ini orang-orangnya karakternya otak kanan. Oh ini orang otak kiri. Orang pers apalagi, you ingin wawancara dengan orang, kita harus tahu dulu lawan bicara kita karakternya kayak gimana. Bagaimana caranya? Saya akan buka di sini tanpa harus Anda melihat visualnya ya. Nanti materinya kita keep dulu di sini, tidak saya sharekan sengaja biar Anda fokus ke pembicara hari ini. Ungkapan Ali bin Thalib itu indah banget, penembus ruang dan waktu. Khotib ala hasabi ukulihim. Kalau kau bicara, sesuaikan dengan lawan bicaranya. Yang di depan saya hari ini itu karakternya berbeda, tidak mungkin sama, teman-teman. Mesin kecerdasan otak kalau dibuka itu ada di sebelah kiri, namanya adalah limbik. Limbik kiri dan limbik kanan di sebelah kanan. Orang yang punya limbik kirinya kuat, yang duduk depan saya hari ini, dia adalah orang sensing. Orang sensing itu dia memorinya kuat dan rajin banget. Ada nggak di antara teman-temanmu di Juanda atau luar Juanda atau di keluargamu, dia itu orang limbik kiri. Orang sensing, dia rajin banget. Dia nggak pernah melanggar tuh kalau di kampus. Kalau di sekolah tuh rajin banget. Sebelum azan zuhur dikumandangkan, dia udah duduk duluan tuh saf pertama. Kalau di pesantren nggak pernah dibotak dia, nggak pernah dijemur, rajin banget anaknya gitu ya. Itu orang sensing. Dia bisa bicara nggak Pak Happy? Ya, dia bisa bicara, tapi bicaranya pasti berbeda dengan orang yang mempunyai otak kanan. Orang-orang pers hampir semuanya orang otak kanan. Otak kanan adalah otak kreatif. Bicaranya itu pasti dia benar-benar main improve ketika di depan orang. Tapi Anda jangan salah pilih. Orang pers, kalau Anda ingin mencari orang yang benar-benar dia stay di office, jangan cari orang yang otak kanan, tapi cari orang otak kiri. Orang otak kiri adalah orang konseptor. Dia orang office, dia bisa merangkum sebuah konsep, dia benar-benar dia di belakang hijab,
di belakang panggung, tapi bisa powerful mengkonsep apapun. Orang otak kiri, jarang dia ngomong di depan kamera kayak gini. Dia lebih konsep di belakang. Tapi orang otak kanan, dia tampil ke depan. Sidi, Sultan, you kalau ingin mencari orang untuk tampil di depan umum, carilah orang-orang otak kanan di lingkar pers Anda. Gitu kan? Sekarang tanya lagi, Pak Happy, saya mah orang otak kiri. Otak kiri juga bisa bicara. Yang nggak punya otak juga bisa bicara, teman-teman. Ya kan? Yang nggak punya otak aja bisa bicara. Kita ngomong di depan, di rumah sakit jiwa, you bisa bayangin nggak materi public speaking buat teman-teman di rumah sakit jiwa? Masya Allah itu. Lama-lama gue kurus di situ, Kak. Kita ngomong di RSJ, audiensnya itu, maaf ya gitu di RSJ. Tapi dia pengen ngomong, Kak. Bukan lisannya yang ngomong, matanya dia yang bicara, bahasa tubuhnya yang bicara. Itu yang saya maksud. Oke, baik. Di segmen sebelum closing, saya minta semuanya standby kembali untuk segmen simulasi segmen kedua. Oke, yang di depan kami, Rudy Haryadi, standby, silakan. Kemudian Lia Amelia, standby. Angkat tangannya. Rudy Haryadi angkat tangan, Lia Amelia angkat tangan kanannya. Ahmad Akbar angkat tangan kanannya. 4 orang ya. Dan Eis Nurbaiti angkat tangan kanannya. Oke, operator standby. Siap ya? Oke. Kita berduduk dengan tegak, Kak. Pakai mikrofonnya. Siap ya? Saya minta sekarang Anda memberikan testimoni dengan introduction terlebih dahulu. Tadi Sultan sudah memberikan contoh, kemudian dari Situbondo Muhammad Chandra juga sudah memberikan contoh. Usahakan Anda bicara benar-benar powerful hari ini. Sambil saya sisipkan materi. Oke, siap ya? Kita coba dari Rudy Haryadi terlebih dahulu. No gravit ya Rudy ya. Tidak ada gravit hari ini. Dan pastikan you bicaranya jangan buru-buru. Dimulai dari sekarang perkenalan terlebih dahulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Haryadi dari Sukabumi. Oke. Sukabuminya intonasinya ke bawah Rudy Haryadi. Saya suka suara kamu, suaranya suara announcer banget ya. Ini suara MC cocok nih Rudy Haryadi, di suara MC banget nih. Tapi intonasi Sukabuminya ke bawah, Kak. Contoh, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Tasikmalaya. Mulai. Assalamualaikum, saya Rudy Haryadi dari Sukabumi. Oke, good. Apa yang Rudy Haryadi dapatkan? Hampir kurang lebih 1 jam lebih saya bicara. Silakan. Yang saya dapatkan kali ini adalah saya bisa belajar lebih baik untuk public speaking. Terlebih lagi, nice opening saya harus lebih tingkatkan lagi. Dan juga kita juga harus memainkan emosi dari para penonton atau audiens yang kita miliki. Oke, closing Rudy Haryadi. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Saya Rudy Haryadi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, diulangi. Operator standby. Mulai. Closing. Baik, terima kasih. Terima kasih. Saya Rudy Haryadi. Terima kasih. Sampai jumpanya yang saya tunggu. Oke, ulangi lagi sampai azan zuhur dikumandangkan, saya tunggu. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Saya Rudy Haryadi. Sampai jumpa. Amazing. You katakan, pembicara berikutnya adalah, sebutkan nama di antara yang saya sebutkan tadi. Pembicara selanjutnya adalah Lia Amelia. You katakan, dengan segala hormat kami persilahkan. Dengan segala hormat kami persilahkan. Oke, ke bawah intonasinya, dengan segala hormat kami persilahkan. Dengan segala hormat kami persilahkan. Oke, good. Rudy Haryadi udah dapat ilmu baru hari ini. Tidak ada yang bicara orang pes kemudian mempersilahkan orang dengan kalimat waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah ya, Lala Zulfa mulai Nisa tadi tidak ada yang mempersilahkan dengan kalimat waktu dan tempat kami persilahkan. Kalau Anda mengatakan waktu dan tempat kami persilahkan, jangan salahkan itu orang nggak maju-maju dan nggak ngomong-ngomong. Karena yang dipersilahkan adalah waktu sama tempatnya, bukan orangnya. Anda saudara, kepada Rektor Universitas Juanda, waktu dan tempat kami persilakan. Nanti Pak Rektor gak bakal maju loh Kak, yang akan maju ke depan adalah waktu sama tempatnya.
Kalau you katakan waktu dan tempat, kenapa nggak sekalian? Adapun taplak meja dan buah-buahannya nanti menyusul habis zuhur, gitu kan? Siap ya? Thank you Rudy, good voice. Lia Amelia. Rudy silakan di off-kan kembali audionya. Dan Lia Amelia, Anda sudah standby ya, kayaknya udah mempersiapkan nih. Gue harus ngomong ini, dan pertanyaannya sama. Tapi Anda yakin cara ngomongnya berbeda. Silakan Lia Amelia, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Amelia dari Cikampek, Jawa Barat. Oke, kampus mana? Universitas Juanda Bogor. Oke, jurusan? Iya, Pak. Jurusan apa? Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi. Oke. Apa peran public speaking untuk teknologi pangan dan gizi? 3, 2, mulai. Mungkin bisa jadi Itu grafit, Lia Amelia. Nya dihilangkan, Lia. Jangan sampai peserta webinar hari ini menghitung seberapa banyak grafitnya Lia Amelia. Silakan Lia. Ulangi. public speaking untuk di jurusan teknologi pangan itu bisa kayak kita mempresentasikan apa yang udah kita analisis, apa yang telah kita temukan, resep-resepnya atau gimana yang ada di dalam kandungan pangan itu sendiri. Oke, good. Intinya adalah Anda bisa mempresentasikan materi kuliah Anda di depan halayak, di depan umum, dan pastinya harus lebih powerful. No grafit ya Lia Amelia ya. Anda udah dapat ilmu baru hari ini, no grafit. Thank you Lia. Closing. Baik, gimana Pak? Oke, saya kasih contoh. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Ingat Kak, smile face, smile voice. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Mulai. Terima kasih, saya Lia Amelia, sampai jumpa. Amazing, I like it. Thank you, good luck. Lia Amelia, pangan dan gizi. Yuk katakan, pembicara berikutnya adalah? Berikutnya adalah Oke, yuk katakan, pembicara berikutnya adalah? random. Yang saya sebutkan, antara tadi Ahmad Akbar dan Eis Nurbaiti. Siapa ya Pak? Memang. Oke, Lia Amelia yang memilih. Ahmad Akbar atau Eis Nurbaiti. Mereka berdua lagi deg-degan, lagi baca doa nih. Baru saja ya, Pak. Siapa? Kepada Akbar saja. Oke. Ahmad Akbar. Sudah standby ya? Lia Amelia terima kasih. Silakan di-mute lagi audionya. Oke, Waalaikumsalam. Ahmad Akbar sudah standby ya. Bisa lebih di close up lagi. Ke depan. Yes. Mungkin teman-teman nanti kalau ada webinar lagi, posisi kalau handphonenya landscape teman-teman, biar full screen di sininya. Kalau portrait jadi apa? Nah, like that Ahmad Akbar. Oke, silakan Ahmad Akbar. Saatnya Anda bicara. Saya tunggu gaya bicara Anda hari ini setelah Lia Amelia dan Rudy. Mulai. Assalamualaikum, saya Ahmad Akbar dari Bogor. Amazing. Gaya bicaramu kayak ustadz banget gitu, cocok ya. Oke, Ahmad Akbar, Anda jurusan apa? Saya ekonomi syariah, Pak. Good, ekonomi syariah. Ahmad Akbar, saatnya Anda bicara. Apa yang sudah Anda dapatkan hari ini? Hubungannya public speaking dengan ekonomi syariah. Silakan. Iya, Anda lupa dengan grafitnya ya. Silakan. Ya, baik, ilmu hari ini saya bisa dapatkan bagaimana saya dapat berbicara di hadapan orang, terutama mempresentasikan sebuah materi mengenai ekonomi syariah di hadapan audiens. Kemudian apabila ada kelas presentasi pastinya bisa saya gunakan itu. Good, amazing. Yes, Anda sudah save materinya yang pasti. Biasanya teman-teman ini kalau untuk bicara, oke lah. Saya yakin Anda bisa bicara. Yang pasti yang banyak dilupakan adalah grafit, kemudian nice opening. Thank you Ahmad Akbar. Sekarang you katakan untuk pembicara berikutnya. Berikutnya, You katakan Ahmad Akbar dengan kalimat yang lengkap. Dengan kalimat yang lengkap. Untuk pembicara berikutnya adalah? untuk pembicara berikutnya adalah Nurul
Oke. Silakan. Ais Nurbaiti. Saatnya standby dengan audionya. Posisi layarnya sudah landscape, sudah nice. Saatnya Anda bicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurbaiti dari Bogor. Oke. You pernah jadi MC Ais Nurbaiti? Belum pernah. You jurusan apa? Akuntansi. Akuntansi. Ekonomi akuntansi. Apa yang sudah Ais Nurbaiti dapatkan hari ini sampai Anda mengatakan, wah ini materi gue banget nih, harus saya terapkan di dunia akuntan saya. Silakan. Baik, di sini saya mendapatkan ilmu baru, yaitu untuk cara bagaimana berbicara di depan umum dengan baik. Lalu yang bisa saya terapkan nanti mungkin pada saat presentasi, ya. Presentasi di depan siapa? Ya presentasi di depan umum. Oke. Ya. Like that? Oke. Presentasi di depan umum. Termasuk di bidang Anda nanti ke depannya Ais Nurbaiti ya. Oke, Ais Nurbaiti tetap standby dan saatnya you closing. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Show your vocal. Terima kasih, saya Nurbaiti. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ulangi, operator standby. Good. Terima kasih, saya Nurbaiti. Sampai jumpa. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. All of you yang sudah bicara, berikan tepuk tangan buat 1, 2, 3, 4 yang sudah bicara hari ini. Good, thank you. Saya keep sebentar, saya akan komunikasi dengan moderator. Moderator masih standby hari ini? Halo? Ya, Pak. Oke, masih ada waktu berapa lama lagi saya bicara? Sekitar 30 menit lagi, Pak. Oke, 30 menit lagi. Orang limbik kiri, limbik kanan, otak kiri, semuanya adalah karakter lawan bicara. Dan pastinya ini akan di-keep oleh Anda semuanya. Materi yang harus saya sampaikan hari ini berikutnya adalah setelah introduction bahwa Anda sekarang mencatat materi kenapa orang-orang banyak yang gagal ketika bicara dan nervous. Salah satunya adalah penyebabnya ini. Pertama, Anda silakan disiapkan alat tulisnya teman-teman. Saya akan bacakan redaksinya. Karena ini materi jarang Anda dapatkan di dunia perkuliahan. Tapi saya dapatkan di pengalaman stage, feel panggung. Oke. Pertama, temanya adalah hindari saat bicara. Oke. Yang pertama, menyimpan tangan di saku. Artinya bahwa saat Anda bicara di depan umum, bagaimana Anda mau tampil dengan performa yang maksimal ketika Anda tampil menyimpan tangan di saku ketika tampil. Ini indah banget kalau lagi perform seminar offline biasanya. Saya suruh teman-teman maju ke depan dan mempraktekkan jangan sampai ketika tampil di depan Anda menyimpan tangan di saku. Anda lagi presentasi depan orang, Anda orang akuntan, Anda ekonom syariah, jangan sekali-kali you tampil depan lawan bicara Anda sambil menyimpan tangan di saku. Karena mungkin Anda mengatakan, Pak Happy kan tangan saya nggak bicara. Justru tangan Anda bicara sekalipun mulut Anda lagi nggak berbicara. Lawan bicara Anda mengatakan, ini kalau dalam bahasa Arab dikatakan su'ul adabi. Adab yang tidak baik, apalagi di Juanda atau di beberapa kampus Anda yang lain juga sama mungkin. Jangan sekali-kali Anda tampil menyimpan tangan di saku. Yang kedua, hindari saat bicara. Kemudian ketika Anda bicara lengannya disedekapkan teman-teman. Jangan sekali-kali Anda bicara lengan disedekapkan. Coba kayak gimana sih teman-teman lengan disedekapkan? Masih di Nur Hanafiyah bisa nggak ngasih contoh? Lengan sedekap tuh kayak gimana? Atau teman-teman ada yang lain, ada yang coba kayak gimana lengan sedekapkan kayak gimana Kak? Muhammad Chandra tuh seperti itu masih di mungkin sama. Oke, good. Yes, like that. Lala. Jadi jangan sampai Anda tampil depan orang lengannya sedekapkan seperti ini.
You presentasi depan dosen, you presentasi materi, you presentasi pangan dan gizi mungkin lihat tadi, atau Kang Rudi ini atau Kang Ahmad Akbar ngomong depan orang, hindari. Jangan menyimpan tangan di saku, apalagi lengan disedekapkan. Maaf, itu kalau dalam dunia personality, psikologi, itu menunjukkan dia termasuk yang, maaf ya, arogan. Gitu Kak ya. Kemudian berikutnya, ketika tampil di depan, jangan sekali-kali insan Juanda ini jangan sampai tangannya ditangkupkan di belakang punggung. Jadi tangannya disimpan di belakang punggung. Banyak loh teman-teman, di antara yang bicara di depan, apalagi lagi presentasi, tangannya disimpan di belakang punggung. Itu tak elok dipandang. Jangan sampai tangan disimpan di belakang punggung. Khawatirnya itu tangan nggak balik lagi teman-teman. Gitu terus nanti sampai akhir acara gitu ya. Oke. And then berikutnya, ini dia yang sering. Jangan sekali-kali Anda ketika tampil di depan memainkan tangan tidak wajar. Oh, itu tidak boleh teman-teman. Kenapa dia tidak mengesankan di depan orang? Kenapa dia sering nervous depan orang? Karena ketika dia bicara, dia memainkan tangannya tidak wajar. Yang akan terjadi apa? Orang akan fokus ke tangan Anda daripada ke materi yang Anda sampaikan. Sok gerak ya, punten. Banyak yang ngomong kayak gini deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia memainkan tangannya. Saya senang banget ya hari ini. Jadi begini, saya itu sebenarnya gitu. Tangannya kemana-mana. Itu 90% cowok. Kalau enggak sambil mainkan tangan. Jadi begini, saya itu senang banget ya hari ini. Saya jadi begini ya, udah tangannya kemana-mana tuh. Itu cowok. Akhwat, perempuan, kemana dia tangannya lari? 80% kalau perempuan sudah nervous di depan panggung, tangannya larinya adalah ke kerudung. Kerudungnya dilipat-lipat-lipat kanan kiri, naik turun, gitu ya. Itu sebenarnya sih nggak ada di materi kuliah teman-teman. Ini yang kami alami ketika di panggung, like that. Oke. Baik, berikutnya. Yang paling terakhir adalah yang saya katakan tadi, no gravit. Bisa menulisnya gravit, G-R-A-F-F-I-T. No gravit. Jangan sekali-kali kita bicara di depan dan di situ ada gravit. Gravit itu banyak, bukan aja. Tadi juga Ahmad Akbar ada gravit di awal, Rudi juga ada, wajar, Lia juga ada, Snurbaiti juga ada gravitnya, wajar, tapi jangan keseringan gravitnya, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti audiens Anda pernah nggak Anda masuk waktu di sekolah dulu ada guru dan banyak gravitnya ngomongnya dan Anda lagi Anda komunikasi sama temannya, kemudian Anda katakan, kita hitung yuk, dia berapa kali dia bilang nya. Saya nemuin tadi sih dia 11 bilang nya. Kalau kamu berapa? Saya 15 gitu lah. Jadi bukan memperhatikan materi gurunya, dia malah menghitung berapa banyak gravit yang dikeluarkan oleh guru itu. Gitu kayak. Oke, nice. Maka my people yang hadir hari ini, jangan sampai kita ketika tampil kita termasuk orang yang tidak bisa menghancurkan energi negatif dalam diri kita. Salah satunya adalah dalam zona bicara. Apa salah satunya? Sekarang saya beri waktu untuk Anda menulis, mencatat, tapi nanti tunjukkan kepada kita yang Anda catat itu. Namanya adalah public speaking anxiety. Public speaking anxiety itu A-N-X-I-E-T-Y. Public speaking anxiety. You tulis sekarang public speaking anxiety. Anxiety. A-N-X-E. A-N-X-I-E-T-Y. Public speaking anxiety. Apa itu public speaking anxiety? Ini yang sering ditanyakan sama orang-orang. Public speaking anxiety itu adalah energi negatif saat kita bicara. Oke. Apa itu public speaking anxiety? Saya kasih contoh ya. Public speaking anxiety dari studio saya hari ini adalah gugup. Sekarang saya minta webinar Juanda People hari ini, public speaking workshop hari ini, you tulis di satu kertas besar-besar public speaking anxiety yang menurut Anda, Pak Happy, ini yang sering saya alami. Kalau saya dulu yang sering saya alami adalah gugup.
Cepat ya. Saya hitung dalam hitungan 10 mundur sudah selesai. Nanti tunjukkan ke depan kamera. Satu energi negatif yang Anda sering rasakan ketika bicara. Kalau saya gugup. Cepat Kak. Hitungan 10 mundur selesai. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Raden Siti Mariam lagi khusyuk ini. Rafi Hidayat juga sama. Bagas Dwi Cahyo juga sama. Oke, Naufal Akmal silakan, saya tunggu. 6. Hanifah Atika, lanjut fokusnya. Rizka, Ari Nur Salam. Saya hanya minta satu saja energi negatif yang menurut Anda saya sering Pak Happy. Hakiza sudah. Bang Esti, Sandi Subagja. Tak perlu lo kau pegang-pegang kepala kawan. Sepertinya kau kebingungan untuk mencari satu kata ini kah? Trisna, Nugraha sudah? Oke. 3, 2, 1. Silahkan. Munculkan sekarang juga teman-teman di layar. Oke. Yang saya lihat dari Hani Estria. Gugup, panik. Oke. Kemudian yang saya lihat di sini Ari Nur Salam, hilang kata-katanya. Good. Saya akan baca lagi. Oke. Siti Muniro, takut dipukul orang. Astagfirullahaladzim. Ngeri banget itu Kak. Takut Oh, takut gak baku kata-katanya. Oke, good. Baik. Kemudian siapa lagi nih? Demam panggung dari Naufal Akmal. Sofi Cahya, apa kalimatmu nak? Tak nampak kertasmu kecil kali, jatuh pula. Oke, berikutnya saya akan munculkan. Mudah-mudahan ini muncul nih gambarnya nih. Jangan sampai di off kan ya videonya ya teman-teman ya. Biar panitia juga di sini bisa mengungkip. Siti Fadila takut apa? Takut. Ya saya juga jadi takut kalau kayak gitu. Oke, good. Yes. Takut blank. Oke, nice. Good. Saya bangga nih, Anda kooperatif banget hari ini. Anda sudah menjawabnya. Kemudian oke, sudah saya keep dari semua yang Anda showkan di depan kamera. Good. Apa yang Anda tulis hari ini semua adalah energi negatif saat bicara. Dan pastinya energi negatif itu jangan sampai selalu muncul di zona Anda. Khawatirnya itu akan mengganggu saat you bicara di depan umum. Pasti you katakan, Pak Happy, terus bagaimana menghancurkan semua itu? Pertanyaannya kayak film Azab Indosiar. Bagaimana cara menghancurkan semua itu teman-teman? Cara menghancurkan semua energi negatif yang Anda tulis hari ini adalah yang pertama. Silakan Anda catat teman-teman. Ini tidak boleh ditanyakan lagi nanti di segmen tanya jawab. Nanti Nisa harus mengkip nih. Nanti nggak ada lagi tanyakan. Pasti ada yang nanya nih, Pak Happy, saya sering gugup nih depan orang nih. Pak Happy kalau saya ngomong sering ngeblank. Nah, nanti mudah-mudahan nggak ada pertanyaan itu lagi. Karena saya akan jawab sekarang. Sebelum Anda bertanya, saya akan jawab duluan. Yang pertama, cara menghancurkan public speaking anxiety adalah gunakan kekuatan kita. Saya ulangi ya, gunakan kekuatan kita. Anda kalau belum paham maksudnya gunakan kekuatan kita itu bagaimana, maksudnya adalah ketika kita bicara di depan itu, kita kan pasti punya kekuatan dong, power yang Anda bilang tadi, yang Sidi katakan tadi di awal. Speak with power. Power itu bukan energi kayak energi batin bagaimana kayak magic, bukan Kak. Tapi yang dimaksud di sini adalah setiap kita punya power. Saya, kata Mas Tantowi ya, kata Irfan Hakim, Kang Chandra, powermu di vokal. Berarti pertahankan itu.
Ya kan? Mungkin dia juga, saya yakin dia juga punya power. Gak mungkin Allah menciptakan manusia tanpa power, Kak. Dia punya kelebihan masing-masing. Anda ganteng, itulah power Anda. Anda cantik, itulah power Anda. Gunakan kekuatan Anda saat bicara. Saya ulangi ya. Jadi ketika Anda gugup, yuk katakan dalam diri, ya Allah, Kau telah memberikan kekuatan ini. Ini adalah kekuatan saya, power saya, dan saya akan gunakan itu. Gak mungkin setiap orang itu pasti punya power, kawan. Oke, berikutnya adalah, jangan sampai Anda ketika tampil ke depan, Anda menjadi orang lain. Tapi harus be yourself. Saya senang dengan gaya bicaranya orang-orang di luar sana. Tapi kalau saya bicara, saya harus dari diri saya sendiri. Ya inilah Happy Chandra saat bicara di webinar. Ya inilah Happy Chandra ketika tampil di panggung off air. Like that. Gak bisa jadi orang lain. Oke. Berikutnya adalah, selain be yourself, Anda harus melatih nafas dan vokal. Ini nggak pernah Anda temukan di bangku kuliah Anda, materi komunikasi, dan Anda harus latihan nafas dan vokal. Jangankan kita teman-teman, orang-orang yang sudah expert sekalipun, itu mereka latihan nafas dan vokal loh Kak, sebelum tampil di panggung. Terus gimana latihan nafas dan vokalnya? Nggak cukup di webinar, nggak cukup acara hari ini, next, biar gue diundang lagi sama Juanda nih ya. Nanti itu mah panjang waktunya tuh, nggak bakal cukup sekarang. Intinya latih nafas dan vokal. Oke, berikutnya adalah prepare for the worst. Kemungkinan terburuk. Apa kemungkinan terburuk ketika saya tampil nanti? Anda jangan berpikir kemungkinan terbaik, kemungkinan terburuk. Tiba-tiba mikrofon matilah, tiba-tiba kertasnya berhamburan di situ, atau Anda mau tampil, Anda mau MC-nya MC khutbah MC Isra Mi'raj, Anda bawa skripnya MC pernikahan. Nah, lo mau ngapain tuh? Anda salah bawa skrip. Nah, itu kemungkinan terburuk. Oke. Hancurkan semua itu bahwa kita punya power. Oke. Baik. And then semua punya idola dalam bicara, kawan. Saya mengidolakan, saya suka banget nih kalau Tanto Wiyaya bicara. Saya suka banget kalau Coki Sitohang ini bicara, gitu kan? Saya suka banget kalau Irfan Hakim ini bicara. Saya suka banget kalau Anda bicara depan saya hari ini. Be yourself, Anda jadi diri Anda sendiri. Jadi Mas Petrus Boga sendiri, jadi Muhammad Siddiq sendiri, tidak menjadi orang lain. Anda pasti pun punya idola kan? Yo, di kertas yang sama. Siapa idola Anda yang menurut Anda, Pak Happy, saya mah pokoknya mah kalau dia muncul di TV atau muncul di internet, saya nggak pernah ketinggalan. Saya suka banget kalau dia udah ngomong, Pak Happy. Saya tuh nyaman duduk banget, udah nyaman banget, nggak bakal ditinggal di depan kamera, depan handphone kalau dia udah ngomong. I love it. Saya suka banget kalau dia bicara. Yuk, saya hitung sampai 5. 1. Nanti kalau ini tadi kan pakai kertas kayak. Nanti saya ngomong pakai bicara dengan mikrofon. 2. Public speaker, dan Anda suka banget kalau dia udah bicara. Anda nyaman, Anda tenang banget kalau dia sudah bicara. Anda lagi berpikir, Anda lagi loading semua ya. Tak perlulah Anda cari-cari ke Google lah Kak. Anda ingat-ingat aja ke belakang. Siapa kira-kira? Kalau di UI, kayak Mas Aditya. Oke. Banyak banget. Oke, baik. Off-kan dulu audionya Kak. Off-kan dulu audionya, biar nanti saya akan memilih. Siap. Saya minta yang menjawab sekarang. Putri Gina Junior. Siapa Putri menurut Anda? Kemas Aditya. Trisna Nugraha, menurutmu siapa? Belum muncul audionya, Mas.
Najwa Shihab sama Panji Pragiwaksono. Oke. Banana ya, Najwa Shihab ya. Cassandra, menurutmu? Shihab sama Andika Pratama. Andika Pratama, emang artikulasinya nice banget ya. Tenang Noval Akmal, tenang Noval Akmal, tenang. Anda lagi baca doa. Udah siap-siap Noval Akmal. Ustaz Abdul Somad sama Firsa Bestari. Oke, Ustaz Abdul Somad, Ustaz UAS ya. Good. Berikutnya, Agung Purwadana. Menurut Anda, Gung? Audionya belum di-on kan, Mas Agung? Najwa Shihab. Oke, ke atasnya yang saya muncul di sini adalah Hani Estria. Menurut Anda, siapa pembicara yang menurut Anda saya suka banget kalau udah bicara, Mas? Siapa tuh? Panji. Tapi nggak terlalu suka banget gitu, Kak. Oh gitu ya? Tapi suka dengerin gitu. Tapi nggak terlalu expert banget dia. Oh nice, good. Juga bingung kan, Pak? Oke, good. Saya suka jawaban Anda ya, Anda improve hari ini ya. Rizka, menurutmu adalah pembicara yang buat Pak Happy saya suka banget kalau dia udah ngomong. Siapa tuh? Kalau saya Andika Pratama, Najwa Shihab sama Yuki Pak. Kenapa tuh orang-orang itu yang Anda pilih? Kalau Andika sama Yuki sendiri sih mereka pintar nge-improve-nya. Kalau Banana tuh tegas sih. Good. Jarang-jarang ya host yang tegas seperti Mbak Nana ini. Saya akan pilih lagi ke depannya. Oke. Mudah-mudahan muncul nih gambarnya ya. Oke. Saya minta berikutnya adalah Happy Atma Prati. Pratiwi apa? On-kah audionya? Namanya Happy juga sama? Halo? Iya, Oke. Perkenalkan namanya dan dari mana, Kak? Silakan. saya Happy Atma Pratiwi dari Jakarta. Oke. Apa yang sudah Anda dapatkan hari ini, Mbak Happy? Ilmu bahwa soft voice but powerful. Oke. Anda aktivitasnya? Saya dosen di Universitas Indraprasta PGRI. Oh, saya pernah mendengar itu. Mudah-mudahan next bisa silaturahmi ke sana ya. Good, amazing. Salam buat teman-teman di Indraprasta PGRI, namanya sama nih. Saya juga harus happy dengan Mbak Happy hari ini ya. Good luck. Salam buat teman-teman di sana, teman-teman yang ada di PGRI sana. Good luck. Thank you. Yes, terima kasih Mbak Happy hari ini yang sudah standby. Dan teman-teman, siapapun yang Anda pilih hari ini, pastinya itu adalah idola Anda. Dan banyak di antara kita yang mengatakan, Pak Happy, saya itu paling suka banget kalau bicara itu dengan Soekarno. Padahal belum pernah bertemu dengan Soekarno. Soekarno itu dia bicara dengan high voice. Anda kalau dengar audionya di Monas sana, contohnya, berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Itu audionya kalau Soekarno udah bicara high voice. Tapi kalau Agim itu beda lagi Kak bicaranya. Betul nggak? Agim itu kan tenang banget bicaranya. Teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang berharap ingin mendapatkan bahagianya di akhirat, tapi dia sendiri jauh dari akhirat. Betul apa tidak? Gitu ya. Nah gitu kan ya. Betul katanya. Tidak mungkin dong Kak, Ana ngomongnya dari tadi sampai sekarang ngomongnya kayak Agim Kak. Ana harus jadi diri Ana sendiri dong. You bayangin deh kalau Ana ngomongnya kayak Agim dari tadi. Teman-teman, public speaking itu adalah ngomong. Jadi kalau yang mau ngomong on-kan aja audionya. Kalau saya ngomongnya kayak gitu Kak, ya Allah apa yang terjadi? Yang akan terjadi Anda akan tutup itu gambarnya dan Anda baca doa bismikallahumma ahya bismika amut, Anda tertidur, tahu-tahu acara udah selesai. Ya kan? Maka people, be yourself. Jadi diri Anda sendiri saat Anda tampil depan orang. Oke, baik. Saya kembalikan ke Disa sebagai moderator untuk segmen hari ini. Mungkin ada segmen tanya jawab atau simulasi atau ada
ada segmen lain yang akan di-sharekan oleh tim dari Juanda. Dan terima kasih, kita akan lanjut lagi ke segmen berikutnya nanti. Kita nunggu komando dari teman-teman di operator sana. Nisa, kemudian MC, silakan. Silakan Mbak Nisa. Baik, terima kasih kepada Bapak Happy Chandra telah memaparkan dari materinya sangat luar biasa teman-teman, sangat mengesankan dan penyampaian pun begitu menarik. Baik, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Namun bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan aktifkan fitur raise hand-nya dan tidak diperkenankan bertanya di room chat ya, karena untuk menghindari komunikasi satu arah. Untuk sesi tanya jawab ini akan saya buka 3 pertanyaan tercepat. Mungkin pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu ya, Bapak Happy. Akan ditampung terlebih dahulu pertanyaannya. Silakan kepada teman-teman. Bagi 3 orang penanya tercepat, silakan. Bisa bertanya nggak? Bisa bertanya? Ahmad Akbar. Ya, oh iya, silakan Pak. Akan diadakan. Baik, Pak Happy ingin bertanya. Biasanya dalam berpresentasi ataupun dalam berbicara di hadapan orang banyak, saya sering mengalami bukan improv, jadi mengatur pengeluaran kata-kata, jadi terkadang terlalu cepat dan sebagainya. Nah, dengar tersendiri. Untuk mengatasi hal itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Ahmad. Selanjutnya pertanyaan kedua, silakan. Saya Sidik. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya ingin bertanya, bagaimana memposisikan diri saya sebagai dalam public speaking untuk menarik perhatian pada lawan bicara. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak. Baik, selanjutnya silakan untuk pertanyaan ketiga. Ada yang bertanya lagi? Saya Kak Rizka. Ya, silakan Kak Rizka. Selamat siang Pak, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita menghindari, khususnya ketika MC non formal, menghindari pengulangan kata yang sama gitu, selain dari menghafal, karena kan biasanya kalau non formal tuh jalan aja gitu kan Pak, kita cuma tinggal ngelis gitu. Seperti yang sering saya alami tuh, misalkan saya bilang kata oke, teman-teman sama kata selanjutnya tuh sering saya ulang-ulang gitu. Gimana caranya buat kita menghindari itu? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Rizka. Mungkin kita cukupkan dulu pertanyaannya. Sudah ada 3 pertanyaannya. Silakan kepada Bapak Happy Chandrayana berkenan untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Baik, terima kasih. Ahmad Akbar masih standby dengan gambarnya, Muhammad Sidik masih standby gambarnya, Rizka Lapiani Huki masih standby dengan gambarnya. Baik, pertanyaan pertama dari Kang Ahmad Akbar nih ya. Tadi Kang Ahmad Akbar ini memang sekian penanya banyak banget yang menanyakan tentang hal ini gitu ya Kak ya. Jadi tadi lebih ke arah apa tadi Kak, maaf? Tadi di sini notulenya lagi keluar dulu. Ya, jadi dalam ketika berbicara ataupun berpresentasi kita sering banget mengeluarkan kata-kata yang misalkan terlalu cepat, bahkan terutama kayak Bapak Oke, speed reading. Baik. Kenapa ketika kita bicara itu terkesan terlalu terburu-buru? Kalau kita bicara terburu-buru tapi masih aman kata-katanya, itu akan nice didengarnya. Tapi yang dikhawatirkan ketika kita bicara buru-buru, banyak yang terpleset kata-katanya, itu yang nggak nice. Terus caranya gimana Pak Happy? Caranya itu adalah lebih ke materi yang saya sampaikan tadi di awal. Ahmad Akbar kalau bicara, bicaralah per kata. Latihannya kayak gimana? You kalau bawa artikel, itu kan ada jeda-jedanya tuh Ahmad Akbar. Sesekali itu Anda kasih slash. Tahu slash gak nak? Di garis miring gitulah Kak ya. Contoh Ahmad Akbar tampil. Assalamualaikum, saya Ahmad Akbar, bangga bisa bertemu dengan semua teman-teman hari ini. Itu cepat menurut saya Kak. Bisa-bisa itu kalau enggak lancar itu bisa jelibet ngomongnya.
Tapi Ahmad Akbar coba dikasih slash. Assalamualaikum, slash 1. Saya Happy Chandra, slash 1. Bangga bisa bertemu dengan teman-teman, slash 1. Di kesempatan pagi hari ini, slash 2. Slash 2 itu menunjukkan intonasinya turun ke bawah. Jadi latihan Ahmad Akbar biar tidak terburu-buru ke bicaranya. Tapi kalau Ahmad Akbar tiba-tiba, wah saya butuh cepet nih Pak Happy, durasinya sangat pendek. Yes, Anda harus latihan juga. Tapi paling tidak jangan menuju ke level itu dulu. Bicaralah per kata biar lawan bicara kita nyaman mendengarnya, Ahmad Akbar. Oke? Terima kasih Pak. Siap. Muhammad Siddiq. Dengan pertanyaan tadi kontennya temanya lebih ke arah mana Muhammad Siddiq? Maaf, lebih efektif lagi bicaranya. Bagaimana memposisikan diri kita ketika di kegiatan public speaking untuk menarik perhatian dari lawan bicara. Oke, good. Muhammad Siddiq itu lebih ke bagaimana kita bicara mengesankan di depan orang, di depan kita, betul kan Muhammad Siddiq ya? Karena seperti yang saya katakan tadi, kalau ingin bicara yang memuaskan semua bisa. You tinggal teriak-teriak dan mereka puas dengan teriakan Anda. Tapi kita gak cukup itu, kita orang akademik. You bicara depan lawan bicara, tapi orang nyaman mendengarnya. Pertama adalah gestur. Bahasa tubuh kita juga harus nice. Yang hindari saat bicara tadi itu Muhammad Siddiq tuh menyimpan tangan di saku, lengan disedekapkan, itu juga harus dihindari. Kenapa tidak orang tak terkesan ketika bicara depan kita? Karena kita melakukan hal-hal itu. Salah satunya banyak grafit, tangannya juga kemana-mana. Kadang mungkin ketika ngomong depan orang sambil makan, sambil minum, itu juga harus dihindari. Apalagi insan-insan perbankan ya teman-teman, orang-orang ekonomi syariah atau orang-orang akuntan dan sebagainya. Ketika you tampil di depan, orang harus nyaman depan kita. Dengan menghindari saat bicara tadi Muhammad Siddiq, saya yakin itu juga adalah mewakili jawaban ini. Tangan sedangkan simpan di belakang punggung. Yang paling penting adalah bahasa tubuhnya Muhammad Siddiq saat bicara. Eye contact, kontak mata kita depan audiens dan depan lawan bicara. Itu juga kita seakan-akan memanusiakan dia. Kalau Anda tampil dan tangannya ke bawah, matanya ke bawah, khawatirnya pas lihat ke depan orang sudah nggak ada lagi di depan. Gitu ya, ini pada kemana gitu ya. Jadi harus eye contact. Oke, good luck Muhammad Siddiq. Rizka, Anda MC Rizka? Iya, Pak. Masih awal-awal. Oh good, saya dukung banget. Rizka di jurusan apa di Juanda? Apa di kampus lain? Saya di kampus lain Pak, dari Universitas Komputer Indonesia Bandung, dari jurusan Ilmu Komunikasi. Oh, dari komunikasi juga ya. Oke, good. Amazing. Bandung. You ketika tampil menjadi seorang MC, pastinya banyak lika-likunya, Kak. Kita ini sama-sama satu payung MC nih. Kita orang-orang MC talent nih, Kak. Orang MC itu kita nggak sadar kalau kita sering mengulang kata-kata ketika di atas panggung. Ternyata ketika lihat di video, lah ternyata gue sering banget ya ngomong ini dan diulang-ulang gitu kayak. Akhirnya Rizka sendiri mengatakan, wah kayaknya nggak nice gitu. Nah, MC non formal dan MC formal pastinya berbeda jauh. Kalau saya minta jawaban Anda Rizka Lapiani Huki, you milih lebih nyaman mana? MC formal atau MC non formal? Sejujurnya sih MC non formal Pak, karena memang itu kalau pas aja gitu kan bebas gitu kita nge-improve-nya. Cuman bebasnya itu sendiri karena kita hanya menulis poin-poinnya, jadi kadang kita nggak sadar gitu mengulang kata yang sama kan. Sedangkan non formal kan udah rilis, betul. Ada slide-nya juga. Betul. Kan gampang gitu. Yes. Betul Rizka, MC non formal itu lagi dicari orang. Karena kenapa? Karena nggak kaku, nggak tekstual banget dan dia main improve ketika di atas panggung. Tapi kekurangannya adalah sering banget ketika kita lagi di zona non formal, kita mengulangi hal-hal yang sama. Bagaimana menghancurkan itu semua? Jam panggung yang harus kita perbanyak Rizka. Jadi kadang-kadang ketika kita tampil, saya baru temukan saya sering mengulangi kata setelah 100 jam saya manggung Rizka Lapiani. Jadi orang-orang mengatakan, Mas, you sadar nggak kalau selama ini you tampil, you sering banget mengulang kata-kata ini. Itu orang yang menilai. Atau kadang kita melihat video kita sendiri. Setelah 100 jam Rizka tampil, Rizka akan temukan, oke,
dapat formula baru sehingga tikror, artinya itu pengulangan kata-kata itu bisa diminimalisir. Sesekali nggak apa-apa, lagian juga kan non formal. Yang penting jangan terlalu jaraknya terlalu dekat pengulangannya. Dikit-dikit oke, dikit-dikit oke. Oke semuanya, apa kabar semuanya gitu ya. Semuanya diulang lagi. Oke, hari ini saya bangga sekali ya. Oke, nah itu terlalu dekat gitu jarak pengulangannya. Tapi sesekali ada bermain kata-kata dengan memperkaya kata-kata juga itu harus jadi poin agar tidak mengulang kata-kata yang tadi itu. Terima kasih Rizka, good luck ya untuk MC-nya dan teman-teman buat komunikasi di Badung. Salam dari kami di sana. Oke, sama-sama. Terima kasih kepada Pak Hedi atas jawaban dari 3 penanya pertama. Mungkin untuk sesi kedua saya akan membuka 3 orang penanya kembali. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan bisa mengaktifkan raise hand agar suara tidak terpecahkan, atau jika tidak ada yang mau bertanya lagi silakan. Bagaimana? Oh ya, silakan Kak Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akmal dari Universitas Darussalam Gontor. Saya ingin bertanya dari dunia KMC-an di sini saya lebih kepada MC formal, seperti acara-acara formal kampus. Namun ketika saya diminta untuk membawakan atau menjadi MC acara non formal, nah ketika itu saya sendiri merasa kurang siap walaupun dengan banyak persiapan yang telah saya siapkan gitu. Tapi karena terbiasa dengan acara formal, ketika diminta untuk membawakan MC non formal itu agak gimana gitu. Maka dari itu saya ingin meminta saran untuk bagaimana seorang MC yang biasa MC formal ketika memasuki dunia MC non formal itu lebih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih kepada ya silakan. Saya mau baik, selanjutnya silakan Pak Sani. Saya Muhammad Dewanto dari Kabupaten Situbondo, Pak. Saya kebetulan di sini sebagai anak jurnalistik, Pak, di SMA Negeri 1 Besuki. Nah, saya akan bertanya, Pak, bagaimana caranya agar tidak melakukan grafis atau wawancara atau berbicara di depan umum, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Cassandra. Untuk pertanyaan ketiga, mohon maaf dari rekan Mas Sandi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Subagja dari Universitas Juanda. Saya ingin menanya, Pak, ini terkait retorika ya. Maksudnya tadi kan bicara tentang dunia MC, tapi saya ingin menekankan lagi di public speaking, cuman di lebih ke retorika. Yang menurut Bapak Hedi Chandra sendiri lebih baik mana, Pak, antara kebenaran berdialog atau berdialog tentang kebenaran? Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk 3 pertanyaan selanjutnya. Lebih sekali ya pertanyaan teman-teman. Silakan kepada Bapak Hedi Chandra untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Naufal Akmal dari Unida Gontor kah? Alumni tahun berapa antum? Ya? Oke. Salam buat teman-teman di sana ya, Naufal Akmal ya. Oke, MC formal tiba-tiba hijrah ke non formal. Dianya orang formal gitu ya. Pas masuk ke non formal, pasti akan mengadaptasikan diri dia untuk di dunia entertain. Non formal kan entertain, Kak. Kayak Rizka Lapiadogi tadi dia MC-nya non formal. Masih enakan dari non formal ke formal, Kak. MC-nya lagi MC biasanya MC entertain, tiba-tiba datanglah itu Menteri Agama. Gak mungkin kan MC-nya MC gaya entertain kan? Pasti harus formal dia. Oke, tapi kalau dari MC formal pindah ke non formal, saran saya Naufal Akmal, jangan sampai Anda MC sendiri di situ. Oke, karena bahayanya, contoh, saya bawa Apoy Ben Wali. Saya biasa MC formal.
Apoy mau nyanyi, saya ngomongnya kayak gini, hadirin yang kami hormati, sesaat lagi Apoy dari Ben Wali akan menyanyikan lagu Baik-Baik Sayang. Kepada Ustadz Apoy kami persilakan untuk menyanyikan lagu Baik-Baik Sayang. Ini mau upacara apa mau konser gitu kayak. Tapi kalau kita ngomongnya teman-teman semuanya, you tahu Apoy kan? Ini Apoy ini kan emang benar-benar dia kaya banget dengan dunia lirik dan lagu. Wali akan tampil gitu kan. Dia emang improve, malah dalam dunia grafit pun tidak masalah kalau main di zona non formal kak. Naufal MC non formal banyak grafitnya, nggak terlalu jadi masalah dibandingkan yang formal gitu loh kak. Jadi saran saya, Akhi Naufal Akmal, jangan sekali-kali Anda tampil di zona non formal belum prepare tapi tampilnya sendiri. Anda harus duet dengan yang lain. Anda yang formalnya, dia non formalnya. Lama-lama nanti akan sinergi dan butuh waktu. Gitu kayak. Tapi biasanya orang-orang pondok itu walaupun yang biasanya dari formal ke non formal, dia bisa-bisa aja gitu kan, dia akan improve gitu kayak. Saran saya itu. Jadi don't stay alone, jangan di panggung sendiri, harus ada partner di situ. Oke. Kemudian berikutnya Muhammad Chandra. Muhammad Chandra ini aktif dari tadi ya kayak. You tampil dan tanya tentang grafit. Bagaimana menghancurkan grafit itu biar tidak terlalu muncul di zona kita. Salah satunya konsep yang matang akan menghancurkan grafit. Kalau Anda tampilnya depan kamera, biasanya kalau newscaster, pembaca berita, itu ada teks yang running di depannya, Kak. Untuk apa itu teks di depan itu? Salah satunya untuk menghindari pengulangan kata yang dikatakan Rizka. Dan yang kedua adalah teks di depan itu adalah buat konsep agar tidak ada grafit. Kecuali zona non formal. Muhammad Chandra ini di situ Bondo mau tampil non formal. Anda jangan terpaku gara-gara omongan saya grafit, akhirnya Anda nggak jadi ngomong gitu kayak. Seperti Nova tadi katakan, saya takutnya nanti non formal banyak grafit. Kalau di zona non formal, no problem people. You mau main grafit tapi jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sering. Chandra, mainkan aksimu di panggung. Di jurnalis juga sama, ketika tampil di depan orang, grafit boleh tapi jangan terlalu keseringan. Gitu Muhammad Chandra ya, dan buat konsep yang matang. Sandi Subagja. Lama-lama Anda seperti penyair hari ini ya. Berdialog tentang kebenaran atau apa tadi Kak? Aku suka juga kalimat itu. Dalam kita beretorika, kita lebih mengedepankan kebenaran berdialog sebagai teks itunya, atau kita menekankan dialog kebenaran. Jadi biarkan teknik berdialog itu apa yang kita bicarakan itu benar kebenarannya. Maksudnya menurut Bapak lebih baik mana kita lebih seperti teknik berdialognya diperbaiki atau kita menyampaikan kebenaran itu aja. Oke. Terima kasih Sandi Subagja. Banyak orang yang dia pinter banget Kak ngomongnya. Ngomong segala hal tentang retorika, dia tampil tentang materi apapun. Tapi nggak pakai teknik. Gitu kayak. Nggak pakai teori gitu. Yang paling penting ini gol apa enggak. Sekarang gini, Mas Sandi mau tampil, Pak Happy saya tuh sering tampil depan orang tentang syiar, tentang dakwah, tentang A, B, C, materinya. Tapi Pak Happy selama ini saya nggak pakai teknik loh Pak Happy, saya tampil aja. Dan alhamdulillah sih aman-aman aja dan bisa nyampe ke materi. Mas Sandi, sekalipun itu Anda berdialog di depan orang, di depan sekian banyak orang, dan di situ tidak ada teorinya, tapi itu ngena, itu lebih baik dibandingkan Anda tampil depan umum banyak teorinya tapi nggak ngena ke orang. Banyak loh Mas Sandi, orang-orang komunikasi seperti kami, teorinya tuh keren-keren Kang, keren banget. Tapi ketika tampil di depan, itu nggak influence other, tidak mempengaruhi orang. Maka menurut saya Mas Sandi, yang didahulukan adalah bagaimana ketika kita tampil, goalnya adalah memberikan influence others, memberikan pengaruh kepada orang. Dengan teori yang saya berikan hari ini mungkin berjodoh dengan gaya bicara Anda, atau Anda mendapatkan teori atau formula tersendiri dan itu bisa mempengaruhi orang lebih powerful. Karena saya, Mas Tanto Wiyaya, dan teman-teman yang lain pasti beda-beda loh Kak formulanya. Sekalipun kita dalam satu bangku kuliah contohnya gitu Kak ya. Jadi formula itu kita cari, intinya materi saya harus goal. Kebenaran yang saya sampaikan harus goal. Bagaimanapun strategi dan teknik dialog itu sendiri. Gitu Mas Sandi. Nanti kita bisa komunikasi di WhatsApp atau di media sosial. Thank you. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih juga kepada teman-teman atas pertanyaannya. Tadi sudah ada
bermanfaat dan alhamdulillah mohon maaf saya perlu mengingatkan lagi pada Bapak untuk acara kegiatan inti public speaking, webinar public speaking ini dan kesekian jamnya telah berakhir, Pak. Baik, sebelum menutup kegiatan inti dari webinar public speaking ini, saya akan membuat dan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi yang telah disampaikan di beberapa pertanyaan dari teman-teman. Poin yang saya dapatkan tadi dari pemaparan materi dari Bapak Hadi ini, yang pertama, ketika kita berbicara, buatlah nice opening. Yang penting nice openingnya bisa mengesankan, dan dari 5 menit pertama itu adalah menentukan apakah Anda menarik perhatian atau tidak. Yang kedua, mainkanlah emosi audiens, contohnya dengan menggunakan salam, ucapan salam yang antusias. Yang kedua, selanjutnya yaitu smile voice dan smile face, karena smile voice dan smile face ini saling keterikatan. Ketika teman-teman berbicara dengan senyuman, maka gerakan tubuh yang lain pun akan berbicara. Selanjutnya, hindari awal perkataan yang negatif saat teman-teman bicara. Yang keenam, yaitu berbicaralah dengan menghibur. Lalu selanjutnya, tadi Bapak Hadi ini menjelaskan tentang gravity, yaitu penyebab gagal. Bagaimana sih cara menghindari untuk kedegalan-kedegalan jika kita sedang berbicara di depan umum? Yang pertama yaitu hindarilah menyimpan tangan di saku, lalu tangan jangan disedekapkan, jangan disimpan di belakang punggung, dan hindari grafit. Nah, bagaimana cara menghindari grafit ini? Gunakanlah kekuatan kita dan jadilah diri Anda sendiri. Lalu seringlah berlatih latihan nafas dan latihan vokal, dan Anda juga harus memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi saat kegiatan itu berlangsung. Cukup kesimpulan dari saya. Saya juga ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hadi Chandrayana telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Semoga bermanfaat dan teman-teman ini semoga ilmunya dapat diserap dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan poin penting yang paling penting yang saya yang saya dengarkan dari Bapak Hadi bahwa kemampuan berbicara, berkomunikasi ini dibutuhkan untuk semua profesi. Terima kasih. Saya Nisa Dwi Anggreni sebagai moderator. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, segera informasi untuk Nisa dan kawan-kawan sebentar. Oke, ada info dari tim manajemen kami. Andaikan nanti teman-teman di sini yang webinar hari ini ingin membuat grup WhatsApp tentang public speaking webinar, contohnya gitu, kami beri kesempatan nanti bisa di-guide oleh adminnya. Nanti kita bisa komunikasi banyak seperti yang sudah di kampus di Pekanbaru, kemudian Jambi dan Universitas Indonesia. Setelah acara mereka bikin grup public speaking, dan insya Allah kita bisa sinergi di situ untuk komunikasi tentang larang bicara, tentang komunikasi, tentang bicara, tentang dunia MC dan sebagainya. Kita komunikasi banyak via WhatsApp group. Baik, terima kasih Bapak. Nanti mungkin koordinasikan terlebih dahulu ya Pak. Siap. Ya, untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih Nisa selaku moderator dan kepada Pak Happy Chandra selaku narasumber kita pada hari ini. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan. Dan kami, jajaran panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan ketidaknyamanan para peserta. Bersama saya, Lala Laila Zulfa, izin pamit undur diri. Stay safe, stay healthy, and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dulu. Terima kasih untuk teman-teman. Mungkin ada terlebih dahulu ya. Oke, saya pamit dulu sebentar teman-teman ya. Ini lagi di-tag oleh tim di belakang kami di studio. Tolong semuanya lambaikan tangannya. Thank you semuanya. Dan terima kasih sudah bekerja sama dengan kami. Terima kasih Juanda University dan semua kampus yang sudah bergabung bersama kami. Good luck, dan saya prepare 20 menit lagi untuk webinar dengan kampus yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Teman-teman, silakan jika ingin keluar dari